Bab 541, Tuan Gao harus mati. Mendengar ini, Magnus segera berdiri di samping Julian, membungkuk, dan berkata dengan ekspresi rendah hati, Raja Naga, Panglima Langit, tidak, Panglima Naga Langit, untuk menyambut Panglima Naga Langit sebagai penggantinya, keluarga Basit kami telah mempersiapkan secara khusus setelah jamuan makan, saya juga meminta Panglima Naga Langit untuk memberi saya bantuan. Magnus, apakah kamu secara terbuka menyuapku? Sebagai Raja Naga dari hutan belantara selatan, dan sekarang juga Panglima Tentara Api Merah, aku harus memimpin dengan memberi contoh. Kali ini aku akan memperlakukanmu seperti mabuk, dan jika kamu berbicara omong kosong lagi, maka jangan salahkan aku. Julian mendengus dingin. Wajah Magnus sangat ketakutan hingga dia berkeringat. Julian bergerak maju perlahan. Orang-orang kaya dari Kyoto datang untuk menyapa. Beberapa bahkan membawa putri mereka ke sini untuk memperkenalkan Julian kepada istri mereka. Komandan Langit, kudengar kamu sudah bercerai sekarang. Ini putriku, dia berumur 22 tahun. Dia adalah mahasiswa pascasarjana di Universitas Kyoto. Dia belum punya pacar dan dia pasti masih perawan. Seorang pria parubaya berbicara dengan ekspresi rendah hati. Wanita di sampingnya menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Julian melirik wanita itu dan berkata dengan tenang, Oke, rumah Komandan Langit kita masih kekurangan tukang sapu. Mulai sekarang, kamu akan menyapu lantai di istana. Julian juga tidak menolak. Dia tahu pasti ada banyak orang besar yang memperhatikan di sini. Perilakunya vulgar dan membuat orang lain mati rasa. Dia hanya punya kesempatan ketika orang lain ceroboh. Velia, kenapa kamu masih berdiri di sana? Kenapa kamu tidak segera berterima kasih pada Komandan Langit? Pria parubaya itu segera menarik wanita di sampingnya. Wanita itu bereaksi dan langsung berkata, Velia, terima kasih Komandan Langit. Oke, ayo kita bubar. Saya harus pergi ke markas Tentara Api Merah. Saya akan mengadakan upacara suksesi di wilayah militer. Jika waktunya tiba, saya akan meminta semua bos untuk datang dan menonton. Julian tersenyum dan menyapa orang-orang kaya yang hadir, lalu masuk ke kendaraan militer dan pergi di bawah sorotan banyak mata. Tuan Gus, selamat. Selamat kepada keluarga Gus. Dengan restu dari Panglima tertinggi, mereka akan menjadi makmur. Bos Li, selamat, putrimu telah menetap di Istana Kaisar, maka keluarga Li akan sejahtera. Beberapa orang kaya datang dan mulai menyapa keluarga yang membuat Julian optimis. Saat ini, Istana Kekaisaran. Sadou melaporkan situasinya dan berkata, Raja, baru saja datang kabar bahwa banyak orang kaya pergi mencari Julian. Raja bersandar di sofa, mengusap pelipisnya, dan berkata dengan tenang, bukankah ini normal? Tentara Api Merah ditempatkan di Kyoto, dan Panglima Tentara Api Merah adalah orang paling berkuasa di Kyoto. Adalah normal untuk menjilatnya. Tapi penampilan Julian, Sadou mengerutkan kening dan berkata, ini sedikit berbeda dari sebelumnya. Itu normal. Raja berkata, Evelyn mengikuti Julian. Mereka berdua pasti punya rencana untuk membunuh Tuan Gao. Mungkin mereka sudah mengambil tindakan. Dia harus melakukan ini untuk menunjukkan Tuan Gao dan kekuatan utama di Kyoto, untuk membuat semua orang mengira bahwa dia juga orang yang menyukai kesombongan dan kecanduan kekuasaan, dan dia adalah orang yang tidak bisa mencapai hal-hal besar. Sadou bertanya, jika Raja bisa menebaknya, orang lain pasti bisa menebaknya, jadi bukankah percuma dia melakukan semua ini? Raja tersenyum tipis dan berkata, belum tentu begitu. Itu tergantung pada apa yang akan dilakukan anak ini selanjutnya. Kita bisa menunggu dan melihat saja. Saya ingin melihat kekacauan seperti apa yang bisa dilakukan anak ini di Kyoto saat dia menggantikan Komandan Langit dan mengambil alih tanggung jawab Tentara Api Merah. Raja sangat menantikannya. Dia memerintah selama 30 tahun. Dalam 30 tahun terakhir, tujuan utamanya adalah membangun negara. Setelah 30 tahun bekerja keras, Daxia telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Tapi dia tidak bisa mengurus aspek lainnya. Situasi di kota Kyoto saat ini sangat kacau, dan hubungan antara keluarga besar dan orang-orang di berbagai posisi menjadi rumit. Dia sebenarnya berharap Julian bisa membuat keributan. Awasi Julian dan ceritakan setiap gerakan yang dia lakukan. Ya. Bayangan mengangguk. Saat ini, halaman tempat Tuan Gao berada. Ruang tamu dengan api batu bara. Hari ini, Gao berdiri dan masih membungkuk. Duduk di sofa adalah seorang lelaki tua dengan potongan cepak pendek dan seluruh rambutnya putih. Pertama, Tuan, mengapa Anda ada di sini? Tuan Gao, Alan berbicara dengan hormat. Ada keributan besar. Bolehkah aku tidak datang? Jika aku tidak datang, kamu akan dipenggal dan mati. Tuan, apakah yang Anda maksud adalah Julian? Alan tertegun sejenak, lalu berkata, saya tahu bahwa Raja ingin menyingkirkan saya dan menarik lebih banyak orang, tetapi Raja tidak berani bertindak gegabah, jadi dia mendorong Julian ke atas. Julian tidak bisa membuat gelombang apapun. Ya. Orang tua itu meliriknya dan berkata, bagaimana kamu membandingkannya dengan Benson dari keluarga Kotake di Siling? Alan berkata, kami belum pernah bertarung satu sama lain. Tapi Benson telah menguasai 10 telapak tangan tertinggi Kotake, jadi aku seharusnya bukan tandingannya. Benar, Julian bisa mengalahkan Kotake dengan cukup berani hingga memuntahkan darah.
Jika dia bisa mengalahkannya, dia memohon bantuan leluhur keluarga Kotake. Dia ingin membunuhmu, dan kamu tidak bisa melarikan diri. Mendengar ini, Alan terkejut. Sulit, mungkinkah orang tua yang dipukuli di Gunung Siling dan muntah darah itu adalah Julian? Tepat. Tuan, Anda harus menyelamatkan saya. Ekspresi lelaki tua itu juga menjadi serius. Segalanya sedikit di luar dugaannya. Laju pertumbuhan Julian sangat cepat hingga hampir mengganggu tata letaknya. Tuan Gao tidak bisa mati. Jika dia mati, semuanya akan kacau balau. Tetapi jika dia tidak mati, Julian tidak akan berhenti, dan dia tidak tahu keributan apa yang akan dia buat. Alan, satu-satunya pilihan adalah mengorbankanmu sekarang. Agar konferensi Tianshan berjalan lancar, kamu harus mati. Jika kamu mati, Julian akan berhenti. Tapi, Tuan, setelah Julian membunuh saya, dia pasti akan menghancurkan lembaga penelitian. Ini adalah hasil kerja keras dan usaha selama bertahun-tahun. Orang tua itu berhenti sebentar dan berkata, kamu tidak perlu khawatir lagi, kamu harus mati di tangan Julian. Adapun bagaimana kamu menyelamatkan hidupmu, itu urusanmu sendiri. Jika kamu bisa memikirkan cara untuk menyelamatkan hidupmu, itu urusanmu sendiri, maka kamu bisa bertahan hidup. Orang tua itu berdiri dan pergi melalui pintu belakang. Alan duduk. Ada ekspresi serius di wajahnya. Selamatkan hidupku, bagaimana cara menyelamatkan hidupku? Bahkan atasannya telah meninggalkannya, bagaimana dia bisa menyelamatkan nyawanya? Bagaimanapun, saya orang luar. Dibandingkan dengan kerabat saya bisa menyerah kapan saja. Alan bergumam pelan. Segera dengan sentuhan tekad di wajahnya, dia berkata, saya ingin bertemu dengan pemimpinnya. Dimitri tidak berhak memutuskan hidup atau mati saya. Saya tidak melakukan apapun untuknya. Setelah mendapat ide, Alan segera pergi. Saat ini, Julian telah muncul di markas tentara api merah. Begitu saya turun dari bus, saya melihat dua barisan tentara bersenjata lengkap berdiri di pintu masuk kawasan militer. Dan karpet merah telah terbentang di tengahnya. Tepat di depan berdiri 7 atau 8 jenderal membawa bintang di bahu mereka. Julian berjalan mendekat, suaranya yang keras dan jelas bergema. Selamat datang di Panglima tertinggi. Suaranya memekakkan telinga. Julian berjalan dengan langkah. Jenderal yang memblokir jalan tadi malam datang dengan senyuman di wajahnya, Komandan Langit, Anda di sini. Anda dipersilakan untuk memeriksa wilayah militer. Julian menunjuk ke arahnya dan berkata, Nak, aku ingat kamu menghalangi jalanku kemarin. Komandan Langit, bawahanku yang harus disalahkan. Jika Komandan Langit ingin menghukumku, bawahanku akan menerima hukumannya. Oke, bawa saya masuk dan lihat dulu. Julian tidak melanjutkan lebih jauh. Dia melihat ke jenderal di depan dan mengamati orang-orang ini satu persatu. Sebagian besar jenderal di Tentara Api Merah adalah anak buah kaisar. Orang-orang ini tidak bisa dipercaya. Dia memikirkannya, mencari peluang untuk menyingkirkannya. Bab 542, Investigasi. 7 atau 8 jenderal datang dan menyapa Julian satu demi satu. Julian sedikit mengangguk, menanggapi mereka. Disambut oleh beberapa jenderal, Julian memasuki markas Tentara Api Merah. Begitu Anda masuk, Anda bisa melihat banyak tentara sedang berlatih. Para prajurit yang sedang berlatih semuanya berhenti, memandang Julian, dan memberi hormat dengan rapi. Julian sedikit menyerah. Berjalan ke arah selatan, dengan senyuman di wajahnya, Komandan Langit, bawahan saya telah menyiapkan informasi rinci tentang Tentara Api Merah dalam semalam dan telah menaruhnya di kantor Anda. Anda dapat pergi dan menontonnya kapan saja untuk mengetahui tentangnya informasi rinci tentang Tentara Api Merah. Termasuk jumlah orang yang bertugas, pengeluaran militer tahunan, status peralatan, dan jumlah orang yang dipilih dari berbagai wilayah militer di seluruh negeri setiap tahun. Julian mengangguk dan berkata, tidak buruk. Ngomong-ngomong, siapkan daftar untuk saya. Saya ingin informasi dari orang-orang di atas tingkat wakil komandan Tentara Api Merah. Informasinya harus rinci. Tidak masalah, Richie mengangguk. Dan, Julian memerintahkan lagi, kirimkan pesan bahwa saya akan mengadakan upacara suksesi di sini dalam 3 hari. Saya akan mengundang semua orang berkuasa di Kyoto. Ini tidak termasuk politik, militer, dan bisnis. Ya, saya berjanji untuk menyelesaikan misinya. Julian tidak membuang banyak waktu dan langsung pergi ke gedung perkantoran di kejauhan, ke kantor Komandan Langit. Kantornya tidak mewah, melainkan sederhana. Hanya ada tempat istirahat dan komputer. 7 atau 8 jenderal mengikuti. Julian sedikit menyerah dan berkata, baiklah, semuanya, turunlah dan lakukan apapun yang perlu kalian lakukan. Saya akan tinggal sendiri sebentar. Setelah mengatakan itu, Julian menutup pintu. Di depan pintu, beberapa jenderal melihat saya dan saya melihat Anda. Seorang jenderal berkata dengan cemas, Jenderal Richie, apakah menurut Anda komandan baru ini akan mengambil tindakan terhadap kita ketika dia menjabat? Dia dulu memusuhi kaisar, dan dia juga membunuh kaisar, dan kami semua dipromosikan oleh kaisar. Richie berkata dengan tenang, apa yang perlu dikhawatirkan? Kita tidak takut bayangan terdistorsi jika kita jujur.
Bahkan jika kita dipromosikan oleh Kaisar, jika dia ingin menyerang kita, dia pasti punya cukup alasan. Sekalipun dia adalah panglima tentara, dia pasti punya tidak mudah untuk memindahkan seorang jenderal. Anda harus melalui komisi militer dan pengadilan militer. Saat dia mengatakan itu, dia melirik ke arah para jenderal ini dan mengingatkan, "Seka pantatmu dengan cepat, jangan sampai ketahuan." Setelah mengatakan itu, dia pergi. Di kantor, Julian mengambil informasi yang telah disiapkan Richie sebelumnya dan mulai membacanya. Informasinya sangat rinci, dan situasi tentang tentara api merah sekilas terlihat jelas. Setelah Julian melihatnya, dia secara kasar memahami situasi tentara api merah saat ini. Tak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu. "Masuk." Ketika Richie masuk, dia melihat Julian duduk di kursi dengan kaki di atas meja, sebatang rokok di mulutnya, dan berpikir. Dia berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, "Komandan Langit, daftar informasi yang kamu inginkan." Julian menunjuk ke meja dan berkata, "Taruh di sini." "Ya." Dia berjalan ke selatan dan meletakkan daftar yang sudah disiapkan di atas meja. Julian sedikit menyerah, keluar. "Ya." Belok ke selatan dan pergi. Julian mengambil daftar di atas meja dan membuka daftar personel di atas tingkat wakil komandan tentara api merah dan melihatnya. Setelah membacanya, dia mulai berpikir. Orang-orang ini pada dasarnya dipromosikan oleh Kaisar. Pasti ada loyalis keras Kaisar, dan bahkan Tuan Gao telah memasukkan mereka. Bagaimana cara menyelidiki orang-orang ini? Julian memikirkannya. Satu-satunya saluran resmi yang dapat dia gunakan sekarang adalah jaringan intelijen tentara api merah dan jaringan intelijen raja. Jaringan intelijen Red Flame Army tidak boleh digunakan untuk menyelidiki. Itu tidak dapat digunakan oleh raja, karena dia tidak ingin raja mengetahui rencana tindak lanjutnya. Ada banyak saluran tidak resmi. Jaringan intelijen para hantu di sungai, Istana Hitam, Istana Raja Surgawi, dan Istana Naga. Informasi tentang hantu kontak khawatir belum merambah ke Kyoto. Istana Naga didirikan belum lama ini, dan fokusnya ada di luar negeri. Satu-satunya yang bisa digunakan sekarang adalah Istana Hitam dan Istana Raja Surgawi. Dibandingkan dengan Istana Raja Surgawi, Julian lebih percaya pada Istana Hitam. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Ivan. Panggilan itu segera tersambung, dan suara kasar Ivan terdengar dari telepon, "Bos Fisher, ini baru sehari, bagaimana kita bisa mendapatkan hasilnya begitu cepat? Beri saya beberapa hari lagi." Julian berkata dengan tenang, "Saya tidak meminta Anda mempelajari hasil penyelidikan pangkalan. Saya punya daftarnya di sini. Mereka semua adalah tokoh penting dalam tentara api merah. Anda dapat menggunakan jaringan intelijen bawah tanah Istana Hitam untuk memeriksanya untukku. Bahkan generasi ke-18 nenek moyangku harus mencari tahu detailku. Ini jauh lebih sederhana." Ivan berkata sambil tersenyum, "Dalam profesi saya sebagai pembunuh, penyelidik adalah kekuatan saya. Ketika saya menerima tugas atau membunuh target, saya akan melakukan penyelidikan mendetail. Saya pasti akan memberi Anda hasilnya dalam 3 hari. Julian mengangguk dan berkata, "Saya akan mengirimkannya kepada Anda nanti, mohon perhatiannya untuk menerimanya." Julian menutup telepon. Kemudian dia mengambil foto daftar tersebut dan mengirimkannya ke Ivan. Setelah mengirimkannya, dia menghapus pesan tersebut. Selanjutnya, Julian berjalan mengitari markas tentara api merah dan pergi. Selama periode ini, sebuah berita menyebar ke seluruh Kyoto. 3 hari kemudian, Komandan Langit akan menjabat, dan upacara akan diadakan di markas besar tentara api merah. Saya dengar banyak orang yang diundang, dan semua tokoh besar dari kalangan militer dan politik ada di sana. Bahkan raja pun akan hadir. Terlalu kuat, satu orang bisa menjadi 2 komandan sekaligus. Selain itu, dia juga Raja Naga dari hutan belantara selatan. Dia bertanggung jawab atas lebih dari 100 kota yang diberi kompensasi oleh musuh. Saya dengar orang luar juga bisa menontonnya. Sepertinya hanya mereka yang penting di dunia bisnis yang berhak. Berbagai berita datang. Seluruh kota Kyoto sedang mendiskusikan penunjukan Julian sebagai Komandan Langit dan diadakannya upacara suksesi. Saat ini, di tengah sungai. Keluarga Hansel. Seorang pemuda berlari dengan tergesa-gesa dan berteriak, "Kakek, sesuatu telah terjadi, sesuatu yang besar telah terjadi." Nicholas sedang duduk di sofa membaca koran. Ketika dia mendengar suara itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meletakkan koran itu. Wajah lamanya tenggelam dan dia berkata dengan dingin, "Apa gunanya panik seperti itu? Apakah di sana ada peraturan rumah?" Andrew kehabisan napas, "Kakek, apakah kamu belum menonton beritanya?" Dalam berita pagi ini, Kongres mengadakan pertemuan dan memutuskan bahwa Julian akan menggantikan Panglima Tentara Api Merah, dan surat pengangkatan telah turun. Ada berita bahwa Julian selalu menjadi Panglima Tentara Naga Hitam dan Raja Naga. Julian memiliki keputusan akhir di seluruh hutan belantara selatan. Upacara akan diadakan di markas besar Tentara Api Merah di Kyoto dalam 3 hari. Andrew mengatakan banyak hal dalam satu tarikan napas. "Apa?" Nicholas tiba-tiba berdiri, dengan keterkejutan di wajah lamanya, "Apakah ini benar?" "Tentu saja, itu benar sekali. Sekarang sudah tersebar ke seluruh negeri dan orang-orang mendiskusikannya di internet." Wajah Andrew memerah karena kegembiraan. Raja Naga dari hutan belantara selatan, Panglima Tentara Api Merah, sungguh luar biasa posisinya.
Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia adalah orang pertama di Dacia. Alfred berjalan ke bawah dan kebetulan mendengar kata-kata ini. Dia gemetar dan bertanya, Andrew, apakah yang kamu katakan itu benar? Tentu saja, ayah, jika Anda mencari di internet, Anda dapat melihat berita pagi. Andrew berkata dengan penuh semangat, biar saya katakan saja, terakhir kali Julian diturunkan pangkatnya, dia hanya bertindak. Tujuannya adalah untuk melumpuhkan Kaisar. Julian sangat kuat ketika diam-diam menyelidiki Kaisar, dia bahkan membunuh Panglima Tentara Api Merah. Bab 543, di sungai, keluarga Hansel yang mengambil keputusan akhir. Andrew membawa berita yang mengejutkan keluarga Hansel. Nicholas dan Alfred, yang turun ke bawah, mengeluarkan ponsel mereka pada saat yang sama dan mencari berita. Mulut keduanya ternganga setelah menonton berita pagi tadi. Cepat kumpulkan seluruh keluarga, aku ingin mengadakan pertemuan keluarga. Nicholas segera memesan. Alfred segera melakukannya. Kurang dari setengah jam, keluarga Hansel berkumpul di villa keluarga Hansel. Keluarga Alfred, keluarga Simon, dan keluarga Anton. Ayah, apa yang terjadi? Leona, yang mengenakan gaun desainer dan riasan tebal, duduk dan berkata dengan ketidakpuasan di wajahnya, saya juga membuat janji dengan beberapa wanita untuk bermain mahjong bersama. Sejak kebangkitan Sarah, status Leona di keluarga Hansel menjadi semakin tinggi. Status Anton juga menjadi lebih tinggi. Dulu, dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun dalam pertemuan keluarga, tapi sekarang dia juga berkata, ayah, panggil semua orang ke sini. Apakah sesuatu yang besar sedang terjadi? Wajah Nicholas dipenuhi kegembiraan saat dia bertanya, Anton, Leona, dan Sarah masih bersama Julian. Saya tidak tahu. Leona menggelengkan kepalanya dan berkata, gadis ini Sarah jarang pulang selama periode ini, dan dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Julian belum pernah ke sini, jadi mereka pasti telah berpisah. Mungkin Sarah sudah berpikir jernih, dan sekarang Julian sama sekali tidak layak untuknya. Tak satu pun dari keluarga Hansel yang menonton berita dan tidak tahu apa yang terjadi di Kyoto. Mendengar ini, Andrew terkejut dan buru-buru berteriak, tidak, saya tidak bersama Julian. Ini sudah berakhir. Sekarang sudah berakhir. Keluarga Hansel telah kehilangan kesempatan untuk berkembang. Ah, Leona terkejut dan memandang Andrew dengan bingung. Bahkan Karamazov pun bingung dan bertanya, Andrew, apa yang kamu bicarakan? Mengapa kamu kehilangan kesempatan untuk menjadi orang sukses? Andrew berkata, Julian selalu menjadi panglima tertinggi tentara naga hitam. Tidak hanya itu, dia juga Raja Naga. Apakah Anda memahami Raja Naga? Dalam 100 tahun sejak berdirinya Dacia, dia adalah orang pertama yang dinobatkan sebagai raja. Dia bertanggung jawab atas kota naga hutan belantara selatan. Hutan belantara selatan, katanya lupakan saja, dan sekarang dia masih Komandan Langit. Anda tahu Komandan Langit, Panglima tertinggi Api Merah. Tentara, yang pertama dari 5 komandan. Persetan. Karamsu berdiri dengan kaget dan memandang Andrew dengan kaget, benarkah atau tidak, luar biasa. Ini masih palsu, beritanya baru tayang pagi ini. Andrew duduk dengan sedih. Anggota keluarga Hansel lainnya tampak terkejut. Apakah Julian begitu hebat? Raja Naga, Panglima Tentara Naga Hitam, Panglima Tentara Api Merah, satu orang dapat menjabat sebagai kedua komandan. Keluarga Hansel mengeluarkan ponsel mereka dan mencari berita yang relevan. Nicholas mengerutkan kening dan bertanya, di mana Sarah? Telepon dan tanyakan padanya apa yang terjadi dengan Julian. Aku sudah bilang padamu untuk bersikap baik pada Julian sebelumnya, tapi kamu tidak mendengarkan. Leona tampak menyesal dan berkata, bagaimana saya tahu ini? Bukankah dia diturunkan pangkatnya? Saya hanya berpikir, dia hanya orang biasa, jadi dia tidak layak untuk Sarah. Jika dia mengatakannya sebelumnya, saya tentu. Berhenti bicara omong kosong dan bertarunglah dengan cepat. Nicholas menyela Leona dengan ketidakpuasan di wajahnya. Oh, aku akan menelepon sekarang. Leona segera menelepon Sarah. Panggilan itu dengan cepat tersambung. Bu, ada apa? Apa ada yang salah? Apa terjadi sesuatu di sungai? Sarah, kamu di mana? Aku di Kyoto. Julian adalah Raja Naga, dan sekarang dia telah menjadi panglima tertinggi. Leona bertanya, giginya gemetar saat dia berbicara. Status ini terlalu besar, dan dia adalah orang terkuat di Dacia. Sarah juga tidak menyangkalnya, karena sekarang berita itu telah disiarkan, tidak mengherankan jika keluarga Hansel mengetahuinya. Ya, saya tinggal di rumah Kaisar di Kyoto. Tidak, sekarang seharusnya rumah Komandan Langit. Leona mengemudikan teleponnya tanpa menggunakan tangan. Mendengar ini, semua anggota keluarga Hansel tampak bahagia. Nicholas segera berdiri, dengan kegembiraan di wajahnya, dan mengumumkan dengan keras, saya, Nicholas, di sini untuk mengumumkan bahwa keluarga Hansel akan menjual semua properti di sungai dan berbaris ke Kyoto. Mulai saat ini, keluarga kami keluarga Hansel secara resmi akan menjadi keluarga kaya dan keluarga paling berkuasa di dunia. Bah bang bang. Keluarga Hansel bertepuk tangan dan bertepuk tangan dengan penuh semangat. Kyoto, rumah Kaisar. Ketika Sarah mendengar suara Nicholas di telepon, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan berkata tepat waktu, kakek, apa yang kamu lakukan? Kamu baik-baik saja di sungai. Apa yang kamu lakukan di Kyoto?
Air di Kyoto sangat dalam. Jangan datang. Keluarga Hensel telah berkembang selama beberapa dekade dan akhirnya mengakar di sungai. Sarah tidak ingin Nicholas datang bersama seluruh keluarganya. Meskipun Kyoto adalah kota kekaisaran, Jiangzhou juga tidak buruk. Ada kota baru melintasi zaman di tengah sungai. Sekarang kota baru sedang dibangun di pinggiran kota. Jiangzhou akan menjadi kota trans-internasional, dan keluarga Hensel telah berkembang dengan sangat baik selama periode ini. Meskipun dipaksa oleh Centennial Group, dengan dukungan dari Salvation, keluarga Hensel kini berkembang sangat pesat. Nicholas mendengar kata-kata Sarah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Sarah, bangkit di Jiangzhou bukanlah apa-apa, bangkit di Kyoto adalah tempat yang bagus. Kyoto adalah tempat berkumpulnya orang-orang kaya. Kakek telah memutuskan untuk pergi ke Kyoto untuk berkembang. Jangan. Sarah segera mengingatkan, kakek, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, air di Kyoto sangat dalam dan hubungannya rumit. Meskipun Julian telah menjabat sebagai komandan langit, dia juga memiliki banyak musuh yang tinggal di sungai dengan jujur dan datang ke Kyoto. Tidak apa-apa, aku tidak peduli. Ini. Nicholas ragu-ragu di wajahnya. Impiannya adalah memimpin keluarga Hensel menjadi keluarga kaya. Sekarang keluarga Hensel bisa dibilang keluarga kaya, tapi jika dia bisa mencapai level yang lebih tinggi, dia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Sarah berkata lagi, kakek, kamu tidak salah dengar. Kyoto terlalu kacau. Kamu tidak akan pernah mendapat manfaat apapun dengan datang ke Kyoto. Oke, kakek mendengarkanmu. Nicholas berkompromi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, ngomong-ngomong, bagaimana situasi antara kamu dan Julian? Apakah kamu sudah menikah lagi? Semua anggota keluarga Hensel menahan napas dan mendengarkan dengan cermat, ingin mengetahui hubungan saat ini antara Sarah dan Julian. Belum, Sarah juga berkata tanpa daya, ada terlalu banyak wanita di sekitar Julian, semuanya luar biasa. Saya tidak memiliki keuntungan, namun, saya akan bekerja keras untuk memenangkan hati Julian sesegera mungkin. Mendengar ini, Nicholas mengerutkan kening. Ternyata Sarah dan Julian belum menikah lagi. Dia berpikir sejenak dan bertanya, bolehkah saya mengumumkan kepada publik bahwa Julian adalah cucu ipar saya? Bolehkah saya mengambil kesempatan ini untuk mengadakan jamuan makan, mengundang selebriti di sungai, dan menggunakan kesempatan ini untuk membuat prestise keluarga Hensel? Ini? Sarah sedikit ragu-ragu. Julian baru saja menduduki jabatan itu, dan hubungannya dengan Julian layak menyandang nama itu. Dia tahu bahwa keluarga Hensel memiliki reputasi yang baik dan pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Faktanya, ini bukan apa-apa. Dia hanya khawatir Julian akan marah dan menyalahkannya jika dia mengetahuinya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, kamu, putuskan saja. Saya tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Jangan beritahu orang lain bahwa saya tahu. Jika Julian disalahkan, itu akan merepotkan. Kakek berjanji tidak akan memberitahukannya. Saat ini, Leona menyela, putri, kamu harus bekerja keras. Jika kamu ingin mengikat seorang pria, kamu harus menggunakan beberapa cara, terutama pria sekuat Julian. Jangan terlalu khawatir. Sebagai kamu bisa menikah lagi dengannya, kamu bisa menutup mata terhadap hal-hal lain. Benar, Karamatsu menyela, orang itu tidak mencuri, apalagi sosok seperti Julian yang berdiri di piramida besar Sia. Saudari, kamu harus menyukai Julian, masa depan keluarga Hensel bergantung padamu. Sarah memiliki ekspresi gelap di wajahnya. Oke, aku sibuk, tutup telepon. Dudu. Nicholas memandang semua orang di keluarga Hensel dan segera memerintahkan, saya mengirimi Anda undangan. 3 hari kemudian, upacara suksesi Julian menjadi panglima tertinggi akan diadakan. Keluarga Hensel kami juga akan mengadakan jamuan makan. Saya ingin untuk umumkan bahwa menantu keluarga Hensel saya adalah Julian. Dia adalah Raja Naga, Panglima Tentara Naga Hitam, Panglima tertinggi langit, dan orang paling berkuasa di Daxia. Mulai sekarang, keluarga Hensel di Jiangzhou yang mengambil keputusan akhir. Nicholas tampak bersemangat. Bab 544, Pelestarian Diri Alan Gao. Keluarga Hensel mengetahui bahwa Julian telah menggantikan Komandan Langit, dan upacara suksesi menjadi terkenal 3 hari kemudian. Alan, sebaliknya, pergi mencari pemimpinnya. Tapi aku bahkan tidak melihatnya secara langsung. Dia tidak tahu mengapa pemimpinnya tidak melihatnya saat ini. Ia menduga dirinya sudah menyerah dan menjadi korban seperti halnya Kaisar. Dia tidak rela mati seperti ini. Setelah kembali ke halaman, dia langsung menelepon Sonia. Datanglah ke Kyoto segera. Sonia tidak kembali ke Jiangzhou sama sekali, tetapi menggunakan informasi di tangannya untuk mencari tahu siapa yang memberikan nasihat kepada Tuan Gao, tetapi tidak menemukan apapun. Setelah menerima panggilan tersebut, dia bergegas ke sana tanpa henti. Si Heyuan, dalam satu ruangan. Alan terpanggang di atas api. Sonia berdiri di samping dengan ekspresi hormat di wajahnya, Tuan Gao. Alan melirik Sonia, Sonia, kamu belum kembali. Ya, Sonia mengangguk dan berkata, Julian tidak sesederhana kelihatannya. Kaisar bertarung dengannya begitu lama, tetapi dia masih dipenggal olehnya. Saya diam-diam menyelidiki Julian. Tuan, apa yang terjadi? Kamu sangat cemas. Kamu memintaku untuk datang. Sonia, katakan padaku,
bagaimana aku bisa melindungi diriku sendiri sekarang? Alan tampak sedih. Mendengar ini, Sonia tercengang. Alan menunjuk ke sofa dan berkata, duduk dan bicara. Ya. Sonia duduk dan bertanya, Tuan, bukankah Anda sudah punya rencana? Tidakkah menurut Anda Julian dapat mengancam Anda? Sonia, kamu tidak mengerti banyak hal. Fraksi tempatku bergabung memiliki hubungan yang kompleks dan banyak orang di belakangnya. Aku hanyalah orang yang diperkenalkan untuk melaksanakan rencana tersebut. Bila perlu, aku akan dikorbankan. Julian menggantikan Komandan Langit dan kekuatannya saat ini. Alan menghela nafas dan berkata, saya mendapat kabar yang dapat dipercaya bahwa beberapa waktu lalu di keluarga Kotake di Gunung Siling, orang tua yang melukai Benson adalah Julian. Tidak mungkin. Sonia segera membalas, sangat tidak mungkin menjadi Julian. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat dalam waktu sesingkat itu? Benar sekali, bagaimana saya bisa melindungi diri saya sendiri sekarang? Tuan Gao, dari mana Anda mendapatkan berita ini? Sonia memandang Alan. Jangan tanya, tidak baik kamu tahu terlalu banyak. Mendengar ini, Sonia berpikir. Dia segera bertanya, Tuan Gao, apakah Anda benar-benar ditinggalkan? Anda telah melakukan begitu banyak hal selama bertahun-tahun dan merupakan penanggung jawab utama. Anda memiliki kekuasaan absolut dalam organisasi. Apakah Anda akan ditinggalkan begitu saja seperti ini? Ya, Alan menghela nafas. Jika kamu ingin mencapai hal-hal besar, kamu harus mengorbankan beberapa orang, tapi aku tidak bersedia melakukannya. Kamu satu-satunya yang bisa aku andalkan sekarang. Julian bertekad untuk membunuh saya. Setelah saya mati, jika Julian kehilangan targetnya, kota Kyoto akan damai untuk sementara. Setelah konferensi Tianshan, situasinya akan berbeda. Alan tampak tidak berdaya. Kenapa dia tidak tahu apa yang dipikirkan pemimpinnya? Konferensi Tianshan lebih besar dari apapun. Tidak akan ada masalah sebelum itu terjadi. Julian ingin membunuhnya dan menarik lebih banyak orang. Jadi dia menyerah. Setelah kematiannya, orang-orang di belakangnya tidak akan bertindak gegabah, tetapi akan menunggu dengan sabar hingga konferensi Tianshan tiba. Sonia juga melamun. Setelah beberapa saat, dia berkata, Tuan, jika Anda ingin hidup, apa yang dikatakan otoritas yang lebih tinggi? Para petinggi tidak mengatakan itu. Mereka hanya mengatakan jika saya bisa memikirkan cara, maka saya bisa bertahan. Sonia mengangguk dan berkata, dalam hal ini, mari kita membuat airnya sedikit keruh. Selama hal itu tidak mempengaruhi kemajuan konferensi Tianshan, selama itu bisa ditunda hingga konferensi Tianshan tiba. Menghitung waktu, konferensi Tianshan kurang dari sebulan lagi. Alan bertanya, apakah ada cara? Ada jalan. Sonia berpikir, Julian ingin membunuhmu, dia harus mendapat izin dari raja. Tetapi raja juga takut setelah kematianmu, situasinya akan benar-benar di luar kendali, jadi raja belum menyentuhmu selama bertahun-tahun. Sekarang Julian diizinkan untuk menyentuhmu, tetapi raja tidak akan memberimu bantuan. Orang yang benar-benar membantu Julian adalah keluarga Fisher. Sejak Evelyn diusir dari keluarga, kamu bisa lihat saat dia bersama Julian. Roger juga seekor rubah tua. Dia tahu situasinya tidak jelas dan tidak berani bertindak gegabah. Itu sebabnya dia meminta Evelyn untuk menasihati Julian. Foto dari 3 klan lainnya dicuri beberapa waktu lalu, dan jarinya diarahkan ke keluarga Fisher. 4 klan besar telah lama runtuh, sehingga lahirlah konferensi Tianshan. Sekarang keluarga Fisher mau tidak mau mengambil tindakan, kami juga dapat meminta bantuan dari 3 klan lainnya. Jika raja tidak memberikan bantuan kepada Julian, dan Roger tidak mengambil tindakan dengan mudah, jika kita dapat memenangkan 3 suku lainnya, belum lagi perlindungan diri, setidaknya Julian tidak akan berani bertindak gegabah, dan dia tidak akan mengalami masalah untuk bertahan sampai konferensi Tianshan. Mendengar ini, mata Alan berbinar. Ya, selama saya memenangkan 3 suku lainnya dan Julian tidak berani bertindak gegabah, maka saya bisa bertahan. Ini tidak dianggap menyabot rencana pemimpin. Selama saya lulus konferensi Tianshan, saya masih bisa berdiri sendiri. Tepat sekali. Sonia berkata, hanya saja keempat suku kuno tidak akan mudah memihak. Sulit untuk memenangkan 3 suku lainnya, tetapi Anda juga bisa mencobanya. Jangan biarkan 3 suku lainnya memihak, tapi untuk menargetkan keluarga Fisher. Sonia memberi nasihat pada Alan. Ini bukan tentang membiarkan ketiga klan memihak, tapi ini tentang menargetkan keluarga Fisher. Mereka memiliki dendam terhadap keluarga Fisher sejak mereka lahir. Jika mereka takut pada keluarga Fisher, apakah mereka juga takut pada Julian? Analisisnya jelas dan logis. Tanpa penundaan lebih lanjut, saya akan mencari 3 suku lainnya. Alan melihat harapan untuk bertahan hidup dan tidak ragu-ragu. Dia berdiri dan berkata, Sonia, ikut aku. Ya, Tuan Gao. Keduanya meninggalkan halaman dan pergi mencari 3 suku lainnya. Saat ini, Julian telah kembali dari wilayah militer. Rumah Komandan Langit, di halaman. Sarah sedang berlatih tiangan Qigong dengan serius, sedangkan Evelyn sedang duduk di pavilion tidak jauh dari situ, memegang sekantong biji melon di tangannya, memakan biji melon sambil menonton latihan Sarah. Julian masuk. Sarah berhenti berlatih dalam sekejap, berjalan menuju Julian, mengulurkan tangannya untuk merapikan kerahnya yang berantakan, dan bertanya dengan lembut di wajah cantiknya, suamiku, apakah perjalanan ini baik-baik saja? Itu berjalan baik. Jika ada yang tidak beres, saya hanya pergi ke area militer untuk berjalan-jalan.
Julian berkata dengan tenang, menatap Sarah, dan bertanya-tanya dalam hatinya, kapan Sarah menjadi begitu lembut? Saudara Fisher. Evelyn juga datang. Julian mengangguk dan menjawab. Evelyn mengerutkan kening dan berkata, setelah memikirkannya, saya pikir ide kami terlalu sederhana. Tuan Gao telah berada di Kyoto selama bertahun-tahun, dan bahkan Raja tidak berani menyentuhnya dengan mudah. Sepertinya agak aneh kalau kami ingin melakukannya. Bunuh dia. Julian tampak tidak peduli dan berkata, apa yang sulit dari ini? Setelah penyelidikan jelas dan informasi Tuan Gao diperoleh, kita dapat mengambil tindakan. Saya mengendalikan tentara api merah dan memiliki ribuan tentara di bawah panji saya. Itu akan sulit baginya untuk mendapatkan sayap kali ini. Melarikan diri dari kota Kyoto. Evelyn melirik ke arah Julian dan berkata, bisa dikatakan, Tuan Gao adalah orang yang sangat cerdik, bukankah dia mengira bahwa tujuan Raja mendorongmu ke puncak adalah untuk menyingkirkannya? Dia mungkin tahu aku ingin membunuhnya, tapi dia tidak tahu kekuatanku. Dia mungkin tidak menganggapku serius sama sekali. Bab 545, apakah 9 alam? Hanya sedikit orang yang tahu tentang kekuatan Julian. Dan orang-orang ini benar-benar dapat diandalkan. Jika Tuan Gao tidak mengetahui kekuatannya, dia akan merasa bahwa dia bukanlah ancaman. Dengan cara ini, Anda tidak akan peduli dan mengabaikannya. Evelyn memikirkannya dengan hati-hati dan merasa bahwa apa yang dikatakan Julian masuk akal. Jika dia adalah Tuan Gao, dia tidak akan menganggapnya serius ketika dia mengetahui bahwa kekuatan Julian rendah. Bahkan jika dia kuat, dia tetap tidak bisa melakukan apapun padanya. Saya terlalu khawatir. Evelyn tidak berkata apa-apa, dia mengunyah biji melon dan berbalik untuk masuk ke dalam rumah. Suami. Sarah hendak berbicara tetapi berhenti. Julian bertanya, ada apa, kamu ragu-ragu? Sarah memikirkannya dan memutuskan untuk memberitahu Julian apa yang terjadi di Jiangzhou, sehingga Julian tidak akan menyalahkannya lagi jika dia mengetahuinya nanti. Sarah berkata dengan suara rendah, keluarga Hensel tahu tentang pengangkatanmu sebagai Tianxiang. Mereka berencana mengadakan perjamuan di tengah sungai pada hari upacara suksesimu dan mengundang selebriti ke sungai. Mereka ingin mengambil ini kesempatan untuk merasa bangga. Dia tidak berani menatap Julian dan menundukkan kepalanya, seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Mendengar ini, Julian mengerutkan kening. Tapi itu bisa dibayangkan. Dia tahu betul siapa keluarga Hensel di Jiangzhou. Mereka adalah sekelompok orang sombong dan serigala bermata putih. Biarkan mereka. Julian tidak bisa mengendalikan begitu banyak sekarang, selama dia tidak melakukan sesuatu yang keterlaluan. Setelah memikirkannya, dia mengingatkan, sebaiknya saya memberitahu keluarga Hensel untuk tidak menonjolkan diri selama periode ini. Jika sesuatu terjadi, saya tidak akan bisa mengalihkan perhatian saya untuk melindungi mereka. Baiklah, aku akan memberi perintah. Sarah mengangguk. Julian menguap dan berkata, aku memberimu nasihat sepanjang malam kemarin, tapi aku tidak tidur sama sekali. Sekarang aku sedikit mengantuk. Aku akan tidur siang, jangan panggil aku untuk makan malam. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Sarah, sebaliknya, terus berlatih. Sekarang dia hanya berada di alam ketiga. Kekuatan ini seperti dewa di mata orang biasa dan merupakan eksistensi yang tak tertandingi. Namun, menghadapi pria kuat di alam keempat ke atas, dia adalah kesemek lembut yang bisa dirusak yang lain. Setelah dia mulai berlatih, Evelyn keluar dengan santai. Dia duduk di dekatnya dan terus memecahkan biji melon sambil menonton latihan Sarah. Evelyn telah mengawasinya sepanjang pagi, dan sekarang dia ada di sini. Ditatap seperti ini membuat Sarah merasa sedikit tidak nyaman, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti dan berjalan mendekat. Kenapa kamu selalu menatapku? Evelyn mengatupkan bibirnya dan tersenyum, dan berkata, di rumah sebesar ini, hanya kita berdua. Jika aku tidak melihatmu, siapa yang harus aku lihat? Sarah duduk dan berkata dengan tenang, jika kamu memiliki waktu luang, lebih baik berlatih kungfu. Evelyn tersenyum dan berkata, kekuatan tidak bisa ditingkatkan dalam semalam, butuh akumulasi bertahun-tahun. Seperti kata pepatah, Anda tidak bisa memakan pria gemuk besar dalam satu gigitan. Bagaimanapun, saya terluka dan lelah karena berlatih, tapi saya tetap saja merasa nyaman dan bebas. Keadaan Evelyn saat ini sangat berbeda dari sebelumnya. Dia tidak pernah merasa senyaman ini, dan sekarang dia tidak akan membuat masalah untuk dirinya sendiri. Sarah, aku selalu ragu. Sarah memandang Evelyn. Evelyn berkata, mengapa Dimitri ingin menemukanmu? Dia ingin kamu membantu Julian membunuh Kaisar. Dia memintamu untuk berpura-pura menjadi aku dan pergi ke Jiujia untuk menyelamatkan Julian. Setelah dia diselamatkan, dia tidak membawanya kembali untuk dirawat dan meninggalkannya di depan pintu rumah Fisher. Evelyn telah lama memimpikannya masalah ini. Tapi aku masih belum bisa memahaminya. Bagaimana aku mengetahui hal ini? Sarah menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa itu tidak akan membahayakan Julian, selama itu bisa membantu Julian. Benarkah? Lalu menurutmu apakah Dimitri yang melakukan semua ini? Apa maksudmu? Sarah memandang Evelyn. Evelyn berpikir sejenak dan berkata, mari kita mulai dengan Julian yang membunuh Kaisar. Segera setelah Kaisar meninggal, keluarga Fisher dan keluarga Dun mengalami konflik, tetapi mereka masih belum sepenuhnya berselisih.
Tapi kemudian, peta harta karun keluarga Dun dicuri. Setelah berita peta klan batu dan dicuri, kedua keluarga besar menjadi marah dan mengambil tindakan terhadap keluarga Fisher. Pada saat ini, keluarga Stuart juga melompat keluar, mengklaim harta karun itu petanya telah dicuri, dan menuding keluarga Fisher. Apa hubungannya ini dengan kakek? Evelyn berkata dengan tenang. Pernahkah kamu berpikir bahwa ketiga klan itu tidak berbohong? Foto mereka benar-benar dicuri, dan orang yang mencuri foto itu adalah Dimitri. Tujuannya adalah untuk membangkitkan permusuhan di antara empat keluarga besar dan membuat empat keluarga besar mengambil tindakan melawan satu sama lain. Apa tujuannya? Sarah menatap Evelyn dan berkata, Evelyn, jangan berpikir kamu pintar. Ini hanya tebakanmu, jangan bicara omong kosong tanpa bukti. Ya, ini hanya tebakan. Adapun tujuan yang Anda sebutkan, ketika empat keluarga besar mengambil tindakan, Tuan Gao berdiri dan mengusulkan konferensi Tianshan untuk menyelesaikan konflik di konferensi tersebut. Jika Dimitri adalah orang di belakang Tuan Gao, tujuan ini cukup jelas. Evelyn melanjutkan analisisnya. Dimitri adalah orang di belakang Tuan Gao. Yang direncanakan Dimitri hanyalah membuat empat keluarga besar saling bermusuhan. Dia menggunakan kesempatan ini untuk meluncurkan konferensi Tianshan. Jika tidak ada konflik antara empat keluarga besar, tidak ada seseorang akan merespons bahkan jika konferensi Tianshan diluncurkan. Dengan konflik antara empat keluarga besar, konferensi Tianshan akan menjadi meriah, dan para pejuang dari seluruh dunia akan berpartisipasi secara aktif untuk melihat keributan seperti apa yang dapat dilakukan oleh empat keluarga besar di konferensi itu. Mendengar ini, Sarah juga mengerutkan kening. Apa yang dikatakan Evelyn jelas dan logis, dan dia agak mempercayainya. Setelah memikirkannya, dia bertanya, kalau begitu izinkan saya bertanya kepada Anda, kakek telah bekerja keras untuk mendorong lahirnya konferensi Tianshan. Jadi apa gunanya konferensi Tianshan ini terhadapnya? Apa yang ingin dia lakukan? Tentu saja pemimpinnya. Kekuatan pemimpin seni bela diri kuno jauh lebih besar daripada kekuatan raja. Meskipun raja adalah pemimpin suatu negara, dia tidak bisa mengendalikan prajurit kuno. Pemimpin seni bela diri kuno seni adalah pemimpin para pejuang kuno. Begitu dia menjadi pemimpin, dia bisa memimpin negara para pejuang Siagu. Dengan orang-orang kuat ini, apa yang tidak bisa dilakukan? Pemilihan besar akan segera datang. Setelah menjadi pemimpin aliansi seni bela diri kuno, dengan energi Tuan Gao dan faksinya, tidak akan sulit untuk mengeluarkan raja baru. Bukankah sulit untuk bersatu dengan raja? Prajurit kuno Daxia untuk menyatukan dunia dan menjadi raja planet ini? Sesederhana itu, Sarah tidak bisa menahan senyum. Evelyn, kamu terlalu banyak berpikir. Kamu ingin menyatukan dunia dan menjadi raja dunia. Evelyn memutar matanya ke arah Sarah dan berkata, kamu tidak memahami daya tarik kekuasaan. Kekuasaan dapat membuat seseorang menjadi gila dan menjadi iblis. Selama berabad-abad, berapa banyak perang yang telah dilancarkan dan berapa banyak orang yang mati karenanya posisi ini. Lalu perasaan berdiri di posisi tinggi, memandang ke bawah pada dunia, dan memberikan arahan di sungai sungguh menyayat hati. Kakek bukan orang seperti itu. Sarah menggelengkan kepalanya dan menolak pernyataan Evelyn. Mungkin tidak. Tapi dia jelas bukan satu-satunya di belakang Tuan Gao, tapi sebuah faksi. Menurut tebakan saya, Dimitri punya rencana lain, dan dia hanya bekerja sama dengan orang-orang di belakang Tuan Gao. Lalu menurutmu apa yang kakek ingin lakukan? Evelyn juga mulai berpikir. Apa yang sebenarnya ingin dilakukan Dimitri? Dia tidak bisa mengerti. Dilihat dari hal-hal ini, semua yang dilakukan Dimitri sepertinya untuk membantu Tuan Gao, atau orang-orang di belakang Tuan Gao. Mungkinkah orang-orang di belakang Tuan Gao mendapatkan apa yang diinginkan Dimitri, dan sebagai imbalannya, Dimitri membantu merencanakan semua ini? Evelyn bergumam pelan. Evelyn, tolong berhenti membuat tebakan cerdas, atau segalanya mungkin akan berbeda dari apa yang kamu pikirkan. Sarah berkata dengan nada menghina. Tidak, Evelyn menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, pasti begitu, tapi mengapa Dimitri melakukannya? Dari apa yang dia tahu, Dimitri adalah seorang idiot seni bela diri. Mungkinkah 9 alam? Bagi seorang pejuang, 9 alam adalah piramida budidaya. Tidak ada yang tahu seperti apa alam ini, dan tidak ada yang tahu seberapa kuat alam ini. Bersambung.